Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma yawman 'azima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah. Fa inna taqwallahi azza wa jalla khalafun min kulli syai' wa laysa min taqwallahi azza wa jalla khalaq. Wa'malu li akhiratikum fa innahu man 'amila li akhiratihi kafahu Allahu tabaraka wa ta'ala amrahu. Jamaah salat Idul Adha Masjid Raya Al-Mukhlisin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus berusaha menjadi orang yang bertakwa dengan menjalankan perintah dan ibadah, menghindarkan diri dari apa-apa yang mencegah dan maksiat. Mudah-mudahan dengan bertakwa hidup kita akan semakin mulia. Kita akan mendapatkan kebahagiaan fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, takbir yang kita gelorakan bentuk deklarasi kita bahwa Allah lah yang maha dari segala-galanya, dan bahkan berarti saat itu juga kita mengakui bahwa diri kita yang tidak ada apa-apanya. Karena itu wajar kalau Nabiullah Ibrahim sebagai kakek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan contoh bahwa manusia perlu berkorban, manusia perlu memberikan kebaikan kepada yang lain, karena manusia adalah makhluk yang sangat lemah dan makhluk yang sangat rapuh. Jamaah yang mulia, begitu hebatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sehingga anaknya yang saat itu sedang lucu-lucunya Nabiullah Ismail, dalam sebuah riwayat Nabi Ismail berusia 14 tahun, yang sedang lucu-lucunya, yang mampu menjadi penghibur hati, pelanjut cerita, penerus riwayat, belahan jiwa, tapi rela dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim demi ketaatannya kepada Allah. Dan sesungguhnya korban itu adalah sebagai simbol saja bahwa manusia untuk taatnya kepada Allah, dia harus merelakan berkorban segala-galanya, termasuk kekuasaan, jabatan, harta, bahkan keluarga pun harus rela ketika itu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahu fanzur madza tara. Maka ketika sudah sampai, Nabi Ismail mampu berusaha bersama bapaknya Ibrahim. Bapaknya berkata, wahai anakku, sungguh aku bermimpi sama Allah suruh menyembelih kamu, nak. Fanzur madza tara, pendapat kamu bagaimana, nak? Meskipun Nabi Ibrahim sangat tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah yang syarat dengan kebenaran dan kewajiban, tetapi cara memperlakukan putranya Ismail tidak semena-mena langsung disembelih, tetapi diajak dialog. Berarti pembelajaran kepada kita, baik itu kepada bawahan kita, kepada putra-putri kita, kita harus
mengkomunikasikannya dengan baik, dengan berdialog. Fanzur mada tara, pendapat kamu bagaimana? Tapi karena Nabi Ismail adalah calon nabi yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menyebarkan kebajikan dan kebenaran, dengan tegas bocah Nabi Ismail ini menjawab, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, segera laksanakan, insyaallah engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah yang mulia, bukan tiba-tiba Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya, tapi Nabi Ibrahim memang rajin bersedekah. Nabi Ibrahim rajin dan semangat menjamu tamu. Maka sampai ada seorang majusi yang menyembah berhala dan menyembah api datang kepada Ibrahim, karena terkenal Ibrahim dengan kemuliaan dan kedermaannya, minta makan. Tetapi ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, orang majusi tersebut tidak mau meninggalkan Tuhan yang dia sembah, sehingga Nabi Ibrahim mengusirnya. Gara-gara itulah akhirnya Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah, di mana orang majusi yang berusia 50 tahun tidak diterima oleh Nabi Ibrahim, tidak diperlakukan sebagaimana tamu yang dimuliakan. Ditegur oleh Allah, kenapa engkau cuma diminta makan sekali saja, tidak mau menjamu tamumu tersebut meskipun dia tidak menyembahku? Padahal aku sudah 50 tahun dia mengabaikanku, kata Allah, dan aku tetap memberikan rezeki kepadanya. Akhirnya Nabiullah Ibrahim mencari orang majusi tersebut dan akhirnya dipaksa untuk dijamu. Setelah itu orang majusi tahu bahwa Tuhan Nabi Ibrahim sangatlah baik, dan akhirnya dia meninggalkan apa yang disembah olehnya, api dan berhala. Dia pindah kepada Tuhan Nabi Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, karena mulianya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka wajar kalau Ibrahim adalah mendapat julukan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, di mana Siti Sarah dan Siti Hajar yang menjadi istri pendampingnya. Siti Sarah melahirkan putra namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra yang namanya Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf keturunannya cucu yang ke-9 adalah Nabi Daud. Nabi Daud punya putra namanya Nabi Sulaiman. Jamaah yang mulia, kemudian Nabi Yakub juga meniru Nabi Ibrahim dengan kedermaannya sampai menulis spanduk, mayyuridil ghada falyati inda ali Yakub. Siapa yang pengen makan hendaklah datang di keluarga Yakub. Berarti keluarga Nabi Ibrahim sangat derma dan sangat bersosial. Jamaah yang mulia, kemudian dari ibunda Siti Hajar, Nabi Ibrahim punya putra namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail punya putra, punya keturunan Bani Aden. Dari Bani Aden keturunannya adalah Bani Quraisy. Dari Bani Quraisy lahirlah Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib lahir Sayyiduna Abdullah, dan dari Sayyiduna Abdullah lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mulia, berarti dari sini setidaknya ada pelajaran kecil. Kalau toh kita belum mampu meniru Nabiullah Ibrahim, maka sudah ada gambaran bagaimana kita berkorban dengan sesuatu yang harganya sangat terukur, dengan seekor kambing atau peliharaan binatang ternak yang lainnya, sapi, unta, kerbau. Mudah-mudahan dengan berkorban, iman dan rezeki kita akan semakin kuat. Mudah-mudahan dengan berkorban, kemuliaan dan kebahagiaan semakin melekat. Dan pastilah dengan berkorban, ridho Allah dan surganya semakin dekat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu.
innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kesempatan untuk berkorban ya Allah, supaya kami dekat dengan ridho-Mu, dekat dengan surga-Mu, dan kami juga memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan kepada manusia, kepada saudara-saudara kami. Allahumma rzuqna shifaan min kulli da' warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan nafi'an. Antal baqi bila zawal, al-ghaniyyu bila mithal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi